Ujaran kebencian, hoaks, dan sejumlah hasutan yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu saat ini semakin mengkhawatirkan dengan ajakan people power. Ketidakpercayaan kepada lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu terus dibangun. Bahkan hal tersebut disuarakan oleh elit paslon yang berkontestasi di Pilpres 2019. Seperti apakah seharusnya negara dan lembaga terkait pemilu bereaksi terkait hal tersebut? Untuk membahasnya telah terhubung dengan Hamdan Zulfa, mantan Ketua MK periode 2013 hingga 2015 melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Hamdan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pak Hamdan, kalau kita lihat disinyalir ada upaya penyebaran hoax agar penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri tidak kredibel. Bagaimana sebetulnya stakeholder dalam penyelenggaraan pemilu ini bereaksi terhadap hal-hal seperti ini? Iya, yang pertama tentu hoax itu atau berita bohong dapat dikenai pidana. Pertama, undang-undang tindak pidana itu sendiri atau KUHP itu jelas sekali bahwa siapa yang menyiarkan berita bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran dalam masyarakat, ancamannya luar biasa, itu 10 tahun. Kemudian menyiarkan berita bohong yang patut diketahui bahwa itu akan mengakibatkan keonaran, itu ancamannya 3 tahun. Dan seterusnya menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap dan patut diketahui bahwa itu akan menimbulkan keonaran juga adalah merupakan tindak pidana. Kemudian dalam undang-undang ITE juga siapa yang melakukan memprovokasi dan melakukan provokasi juga dengan berita-berita bohong juga ancamannya sangat tinggi, 12 tahun. Jadi sebenarnya undang-undang hukum pidana kita sudah memiliki aturan yang cukup untuk menjerat pelaku-pelaku yang menyebarkan berita hoaks dan bohong ini, dan yang kita prediksi bisa menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Baik, Pak Hamdan, soal keonaran yang Anda tadi sebut, ada juga ajakan untuk people power dan lain-lain. Ini kan satu sisi memang ini negara demokrasi, tapi satu sisi lain ini terkesan sebuah provokasi. Apakah ini juga bisa dijerat pidana atau ada undang-undang yang mengatur ini? Mekanismenya seperti apa, Pak Hamdan? Jadi gini, sebenarnya karena itu dalam undang-undang pemilu kita untuk menghindari hal-hal yang demikian ada 3 hal ya, pelanggaran yang diatur dalam undang-undang itu harus diselesaikan secara cepat dan secara tepat gitu. Pertama, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif dalam pemilu segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, kemudian KPU dan kemudian pengadilan. Kemudian yang kedua, ini pelanggaran pidana. Kemudian yang ketiga nanti kemungkinan pelanggaran dalam penghitungan suara. Jadi seluruh 3 pelanggaran ini harus diselesaikan dengan baik, cepat dan tepat. Nah, akan menjadi persoalan dalam setiap pemilu itu akibat dari tidak terselesaikannya dengan baik pelanggaran-pelanggaran ini menimbulkan distrust dalam masyarakat. Oleh karena itu ini penting. Pertama memang netralitas penyelenggara. Kemudian yang kedua, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, yang kuat, yang imparsial. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kontestan yang harus dewasa. Nah, biasanya seringkali masyarakat itu tergerak oleh perilaku kontestan atau perilaku pemimpin yang tidak menunjukkan penyelesaian yang dewasa dan demokratis dalam termasuk people power, Pak Hamdan. Ya. Termasuk ajakan untuk people power ini gimana, Pak? Ya, ajakan people power itu bagi saya itu tidak bijak bagi seorang pemimpin atau kontestan. Jadi segalanya kita selesaikan dulu melalui proses hukum yang ada, kan semua mekanismenya ada. Di mana ada pelanggaran, itu bisa diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Baik,
Pak Hamdan, ajakan people power sebelum pemilu berlangsung ini tidak hanya mendelegitimasi penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu, bahkan mungkin MK sendiri karena kan MK merupakan satu mekanisme pengadilan untuk sengketa pemilu. Dan dengan adanya ajakan seperti ini seolah-olah mendelegitimasi MK sendiri. Ini seperti apa pandangan Anda, Pak? Iya, jadi merupakan satu hal yang harus kita antisipasi dari awal. Pertama, antisipasinya adalah netralitas penyelenggara. Kemudian yang kedua, penegakan hukum yang cepat dalam proses. Ini penting. Nah, pengalaman kita, kalau penegakan hukum dan netralitas ini tidak jalan dalam proses ini, penegakan hukum yang lamban, yang bertumpu, tidak ada yang diselesaikan, ini menjadi masalah di ujungnya. Karena itu biasanya dulu MK itu menerima sampah persoalan yang sangat luar biasa karena penyelesaian dalam proses ini tidak tuntas. Nah, untuk menghindari itu semua, ini perlu langkah yang tepat dan cepat gitu. Kemudian yang kedua, memang harus kita sadari bersama bahwa bangsa ini menjalankan demokrasi tidak sekali jadi, ada proses. Kekurangan dalam pemilu pasti ada. Nah, kalau segala ini diselesaikan dengan mobilisasi rakyat dan mobilisasi massa, kapan masalah bangsa ini selesai? Jadi kita harus kembali melihat pada mekanisme hukum dan konstitusi yang sudah dibuat dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa ini, termasuk persoalan perselisihan dalam pemilihan umum. Baik. Pak Hamdan, kita masih ingat tentunya bagaimana kemudian Anda memimpin sidang sengketa atau sidang pengadilan tentang sengketa pemilu 2014 begitu panjang dan juga rumit. Apa sebetulnya catatan dari Anda untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan catatan Anda untuk penggugat? Karena beberapa bukti yang kemudian ketika Anda tagih mana bukti barangnya, kemudian itu yang kemudian tidak penggugat merasa kesulitan untuk membuktikannya. Itu salah satu yang kemudian kita lihat bersama di pengadilan sengketa di 2014 lalu. Sebetulnya apa catatan-catatan lain mungkin ke depannya nih, Pak? Ada dua hal ya, Yang pertama, penyelenggara, aparat dan pengadilan harus benar-benar menunjukkan bahwa ia netral. Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara, memutuskan perkara, memproses perkara itu harus benar-benar transparan dan kelihatan netral. Kalau sedikit kelihatan kita berat sebelah, maka akan menimbulkan reaksi yang tidak baik. Jadi hal yang terpenting pertama adalah netralitas, dan netralitas itu harus ditunjukkan pada proses setiap masalah yang akan ditangani oleh aparat maupun penyelenggara. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagi yang mengajukan persoalan kepada penyelenggara, apakah pidana, apakah administratif maupun hasil pemilu, maka dia harus mempersiapkan bukti-bukti yang cukup. Selama ini, waktu pada masa yang lalu, pemilu yang lalu, ada banyak persoalan yang diajukan, tapi tidak dilengkapi oleh bukti-bukti. Nah, persoalan yang tidak dilengkapi oleh bukti-bukti ini kan menjadi hanya berita yang berseliweran begitu saja. Kan hukum itu butuh bukti-bukti yang cukup dan lengkap. Jadi tanpa bukti, jangan memaksakan kebenaran tanpa bukti, itu tidak bisa. Jadi dua itu catatan penting bagi saya dalam pengalaman kita mengurus masalah pemilihan umum yang saya kira ini sudah yang keempat, ini sudah sangat luar biasa kita. Baik, Pak, ini kita lihat hoax tentang penyelenggaraan pemilu dan juga penyelenggara pemilu ini semakin banyak, semakin kita dekat dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Menurut Anda apakah nanti sengketa atau gugatan sengketa pemilu semakin banyak dibandingkan tahun 2014 lalu, Pak? Ini intensitasnya hampir sama, ya mungkin sedikit lebih banyak ya. Bisa agak berkurang ya. Mahkamah Konstitusi seharusnya secara teori, karena sekarang ini Bawaslu dan proses penyelesaian perkara yang dalam proses ini sudah ada mekanisme yang cukup bagus. Mudah-mudahan ini akan mengurangi nanti di MK, tapi bukan berarti kualitasnya akan menurun. Mungkin kualitas perkaranya akan lebih berat ya, karena kita melihat situasi sekarang itu
agak jauh berbeda dengan situasi yang lalu. Situasi yang sekarang ini kayaknya sepertinya dalam berbagai media itu cukup keras begitu. Baik. Karena itu antisipasi bagi para kontestan dan tim pemenangan adalah meneliti dan mencari bukti sejak sekarang terhadap kemungkinan kejadian pelanggaran itu. Dan kalau pelanggaran dalam proses, ayo selesaikan sekarang. Tapi kalau pelanggaran berkaitan dengan hasil, nanti dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Baik. Baik, terima kasih Pak Hamdan Zulfa telah bergabung dan juga memberikan perspektifnya di Metro Pagi Prime Time kali ini.